16 Februari 2023, PSSI akan menggelar kongres luar biasa. KLB ini muncul dari desakan para pemilik suara, baik dari asosiasi maupun para pengurus klub. Kabar yang beredar, salah satu agenda besar KLB yaitu penggantian Ketua Umum PSSI. Terlepas ada kaitannya langsung atau tidak dengan peristiwa berdarah di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 yang menewaskan 134 orang, yang pasti desakan mundur Ketua Umum PSSI kian mencuat setelah peristiwa itu. Sejumlah nama pun muncul untuk menggantikan sosok Iwan Bule yang telah menjadi Ketua PSSI sejak tahun 2019. Nama-nama seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Kaisang Pangarep, hingga mantan Sekjen PSSI Ratu Tisa muncul untuk maju sebagai Ketum PSSI. Bahkan belakangan nama Dudung Abdurrahman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat juga dijagokan untuk maju menggantikan Iwan Bule. Jika kita melihat sejarah, kemunculan nama Dudung sebagai calon Ketum PSSI bukan tanpa alasan. Pasalnya sejak awal berdiri hingga saat ini, Ketum PSSI memang didominasi oleh militer. Berikut daftar Ketum PSSI dari awal berdiri hingga saat ini. Suratin Sosro Sugondo merupakan pendiri dan Ketum PSSI pertama yang menjabat pada periode 1930 hingga 1940. Semasa hidupnya ia aktif di bidang pergerakan dan gemar bermain sepak bola. Atas jasanya dalam persepakbolaan nasional pun membuat namanya dijadikan turnamen junior, yakni Piala Suratin yang masih ada hingga saat ini. Ketum PSSI kedua ialah Artono Martosuwikno yang menjabat pada tahun 1941 hingga 1949. Di masa kepemimpinannya, Artono tak banyak melakukan pergerakan di PSSI. Pada saat itu kompetisi sepak bola sempat dihentikan karena sedang dalam kondisi perang. Jabatan Ketum PSSI kemudian diemban oleh Maladi, yakni pada periode 1950 hingga 1959. Ia merupakan Ketum PSSI pertama dari kalangan militer. Saat itu Maladi juga megang jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Di bawah masa kepemimpinannya, PSSI mengalami kemajuan, sebab saat itu Tim Nasional Indonesia rajin membuat catatan prestasi. Timnas Indonesia berhasil meraih medali perunggu di ajang Asian Games 1958 dan juga ambil bagian dalam Olimpiade 1956 Melbourne, Australia. Kiprah ABRI di PSSI berlanjut saat Maulwi Sailan menjabat sebagai Ketum PSSI pada tahun 1964 hingga 1967 dan kemudian dilanjutkan oleh Kosasi Purwanegara pada tahun 1964 hingga 1974 yang sebelumnya merupakan mantan Menteri Sosial di era Presiden Soekarno. Adanya duhi fungsi ABRI di masa Orde Baru membuat dominasi ABRI tak hanya terjadi di pemerintahan. Di PSSI hal tersebut juga terus berlanjut. Usai Kosasih turun dari jabatannya pada tahun 1974, jabatan Ketum PSSI kembali dipegang oleh ABRI, yakni Bardosono yang menjabat sebagai Ketum PSSI pada tahun 1975 hingga 1977. Setelah Bardosono, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga berlatar belakang ABRI Ali Sadikin menjabat sebagai Ketum PSSI pada tahun 1977 hingga 1981. Di masa kepemimpinan Ali Sadikin inilah yang memulai Liga Sepak Bola Utama atau Galatama pada tahun 1978 yang merupakan cikal bakal Liga Sepak Bola Profesional di Indonesia. Setelah Ali Sadikin, Jenderal ABRI kembali memegang jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, mulai dari Syanur Bisaid pada tahun 1982 hingga 1983 dan dilanjutkan oleh Kardono pada 1983 hingga 1991. Memasuki era 1990-an, tonggak Ketum PSSI masih dipegang oleh militer. Di tahun 1991 hingga 1999, Azwar Anas memegang jabatan sebagai Ketum PSSI. Meski demikian, boleh dikatakan era inilah Timnas Indonesia sempat mencapai masa kejayaannya. Indonesia untuk pertama kalinya mencapai peringkat tertinggi FIFA, yakni peringkat 76. Kemudian Timnas juga lolos ke Piala Asia pada tahun 1996. Di masa kepemimpinan Azwar juga dibentuk Liga Indonesia yang merupakan gabungan antara Perserikatan dan Galatama kala itu. Tapi ada satu peristiwa mencoreng kepemimpinan Azwar, yakni insiden sepak bola gajah. Dalam pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Thailand pada 1998, pertandingan terakhir babak grup Piala Tiger itu, keduanya baik Indonesia maupun Thailand sama-sama menghindari kemenangan karena tak mau berhadapan dengan Vietnam, tuan rumah, sekaligus tim favorit juara saat itu. Saat itu bek Indonesia Mursid Effendi dengan sengaja melakukan gol bunuh diri yang mengakibatkan kekalahan Indonesia dari Thailand dengan skor 2-3. Atas insiden itu, Ketua Umum PSSI Azwar Anas mengundurkan diri. Usai Azwar Anas, Agung Gumelar melanjutkan kiprah militer di tubuh PSSI. Agung menjabat periode 1999 hingga 2003. Prestasinya sebagai Ketum PSSI ialah membawa Timnas Indonesia runner-up di Piala AFF tahun 2000 dan 2002.
Memasuki era reformasi, jabatan ketum PSSI diemban oleh politisi. Usai Agung Gumelar, politisi Golkar Nurdin Halid menjabat sebagai ketum PSSI pada tahun 2003 hingga 2011. Namun saat menjadi ketum PSSI, ia lebih banyak disibukkan dengan rentetan kasus korupsi yang menjeratnya. Tahun 2004 misalnya, Nurdin jadi tersangka kasus penyelundupan gula ilegal dan korupsi distribusi minyak goreng. Kemudian tahun 2005 ia terlibat kasus pelanggaran impor beras. Bahkan kasus ini sempat membuatnya mendekam di penjara selama 2 tahun 6 bulan. Lepas dari Nurdin Halid, masalah masih terus terjadi di PSSI. Di masa kepemimpinan Johar Arifin tahun 2011 hingga 2015, terjadi dualisme di tubuh PSSI. Kala itu banyak anggota PSSI yang tidak mengakui Johar sebagai ketua umum terpilih. Saat itu Lanyala Mataliti, anggota Komite Eksekutif PSSI, membentuk Komite Penyelamatan Sepak Bola Indonesia atau KPSI, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan PSSI kala itu. Satu oleh Johar, satu oleh Lanyala. Tak cuma PSSI, di masa Johar juga terjadi dualisme liga. Saat itu Johar membentuk Indonesia Premier League karena Indonesia Super League dikuasai oleh KSPI, pimpinan Lanyala. Sampai akhirnya masalah dualisme bisa diselesaikan pada 2013 dan kemudian mengantarkan Lanyala jadi ketum PSSI di tahun 2015. Di tahun 2017, militer kembali berkuasa. Saat itu Pangkostrat Edi Rahmayadi terpilih jadi ketua PSSI. Di masa kepemimpinannya, regulasi liga sering berubah-ubah saat tengah berjalan. Edi juga lebih banyak mengurusi karir politiknya ketimbang mengurusi sepak bola. Salah satu kontroversinya ialah ketika dia memilih cuti dari jabatannya sebagai ketum PSSI untuk maju dalam Pilgub Sumut tahun 2018. Dan saat ini PSSI dipimpin oleh Muhammad Iriawan alias Iwan Bule yang merupakan anggota Polri. Selain tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang selama menjabat sebagai ketum PSSI, Iwan Bule juga mencatatkan banyak kontroversi. Ia diketahui banyak mementingkan citra dirinya dan menjadikan PSSI sebagai panggung politik pribadi daripada benar-benar niat memajukan sepak bola Indonesia. Apalagi belakangan beredar kabar Iwan Bule akan maju dalam Pilkada 2024 mendatang. Siapapun yang menjadi ketua PSSI tentunya menaruh harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Jika melihat dari rekam jejak dan sejarah ketum PSSI, mungkin sudah waktunya PSSI benar-benar dipimpin oleh orang yang paham dan mengetahui sepak bola, agar PSSI tak cuma dijadikan sebagai alat politik demi pribadi semata.